Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Emram dan Roswandi, NIM 042, kelas B Teknik Elektro 2018. Di sini saya mau menjelaskan tentang sistem komunikasi data. Ya, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik atau lebih menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching yang dilakukan antara komputer dengan komputer, komputer dengan terminal, komputer dengan peralatan. Komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dan teknik pengolahan data. Begitulah penjelasan dari komunikasi data. Selanjutnya ada tujuan komunikasi data. Ada 5 tujuan yang diambil. Yang pertama yaitu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah yang besar secara efisien tanpa kesalahan dan lebih ekonomis dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung jarak jauh atau remote komputer. Yang ketiga, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang keempat, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Dan yang kelima, mempercepat penyebarluasan informasi. Itu beberapa tujuan yang dapat diambil. Dan selanjutnya ada model komunikasi data. Saya di sini menggunakan sebuah tabel diagram. Di dalam tabel diagram tersebut ada beberapa masukan, yaitu yang pertama sumber, yang kedua transmitter, dan yang ketiga sistem transmisi, yang keempat receiver, dan yang terakhir tujuan, yang kelima. Terus selanjutnya ada sebuah aplikasi. Aplikasi tersebut yaitu ATM, yang kedua surat elektronik atau email, tiga faksimili, yang keempat handphone, yang kelima internet, yang keenam intranet, dan yang ketujuh extranet. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari aplikasi tersebut, yaitu email. Email adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet tidak saling untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Email dari mulai ditulis, dikirim hingga diterima dan dibaca semuanya ditangani oleh secara elektronis. Umumnya email dibuat atau ditulis untuk menggunakan mail user agent atau sering disingkat MUA. Lebih umumnya dikenal sebagai email client. Terus ada kemudian proses pengiriman ditangani oleh mail transfer agent atau sering disingkat MTA. Yang sering disebut adalah email server. Terus ada langkah metode pengiriman email. Untuk mengirim surat elektronik, kita memerlukan sebuah program email client. Surat elektronik yang dikirim akan melalui beberapa poin sebelum sampai di tujuan. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada contoh gambar berikut. Dan ini ada sebuah gambar logo email. Nah, seterusnya ada sebuah gambar dari proses pengiriman email. Yang pertama, kita harus menulis surat.
langsung ke email klien atau komputer pengirim. Terus masuk ke SMTP atau server penyedia email pengirim. Langsung yang seterusnya masuk ke internet, kita pengiriman melalui internet. Langsung masuk ke POP3 atau server penyedia email penerima. Terus setelah itu email klien masuk ke email klien atau komputer penerima. Setelah selesai, surat bisa dibaca oleh penerima. Selanjutnya itu terlihat surat elektronik yang terkirim hanya 5 poin. Selain komputer penerima dan pengirim. Sebenarnya lebih dari itu, sebab setelah surat elektronik meninggalkan POP3 server, maka akan lebih banyak server-server yang lain. Tidak tertutup kemungkinan surat elektronik yang kita kirim bisa disadap oleh orang lain. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.